Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaila Azhara Putri akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem perkemihan, sistem endokrin, dan sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau urinary system adalah sistem yang melakukan penyaringan darah agar darah tidak mengandung zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Kemudian menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Sistem perkemihan dibagi menjadi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama ada ginjal. Ginjal berlokasi pada bagian belakang dari capum abdominalis pada area retroperitoneal bagian atas di kedua sisi vertebrata lumbalistika yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10–12 cm dan tebal 3,5–5 cm. Ginjal terletak di ruang belakang selaput perut tubuh atau retroperitoneum sebelah atas. Fungsi ginjal adalah membuang bahan sisa, terutama senyawa anitrogen seperti urea dan kreatinin yang dihasilkan dari metabolisme makanan tubuh, bahan asing, dan produk sisa. Selanjutnya ada ureter. Ureter terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria, yang memiliki panjang kurang lebih 25–30 cm, dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian lagi terletak dalam rongga pelvis. Fungsi ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan serosa atau adventitia. Mukosa dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter, di mana ureter terdiri atas 6–8 lapisan. Mukosa dengan jaringan ikat longgar yang membentuk lamina propria di bawahnya. Tunika muscularis terdiri atas berkas-berkas serat otot polos yang tersusun berlapis-lapis yang arahnya tampak tak berbentuk aturan tertentu. Di antara berkas-berkas ini terdapat jaringan ikat longgar. Tunika adventisianya terdiri atas jaringan fibroelastik. Fungsi kandung kemih adalah menampung urin yang akan dikeluarkan melalui uretra.
Selanjutnya ada uretra. Uretra biasa disebut sebagai saluran sempit yang memiliki pangkal pada kandung kemih. Panjang uretra pria antara 15 sampai 20 cm. Dan untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian, yaitu pars prostatica adalah bagian uretra mulai dari muara uretra hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. Yang kedua ada pars membranacea adalah bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. Yang ketiga ada pars cavernosa atau spongiosa. Bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glans penis. Sedangkan uretra pada wanita terletak di bagian simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas, panjangnya sekitar 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunika muscularis atau lapisan luar, lapisan spongiosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa atau lapisan dalam. Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi. Proses filtrasi terjadi di badan Malpighi. Proses filtrasi adalah proses perpindahan cairan dari glomerulus ke kapsula Bowman. Proses filtrasi menghasilkan urin primer. Selanjutnya ada reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Reabsorpsi adalah proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju kapiler peitubuler. Proses reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya yang terakhir ada augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Augmentasi urin sekunder akan mengalir menuju tubulus contortus distal dan urin sekunder akan melepaskan zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Materi kedua yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan hemostatis selama istirahat dan olahraga. Sistem endokrin mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi, serta menambah kapasitas tubuh untuk menangani stres fisik dan psikologis. Selanjutnya ada kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Hipofisis atau hipofisis cerebri terletak di dalam sela tursika osis sphenoidalis dalam kafum krani. Tangkainya infundibulum yang menghubungkannya dengan hipotalamus sinus sphenoidalis terletak di bawah sela turcica.
Kelenjar hipofisis disebut juga master gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Yang pertama ada somatotropic hormone atau STH, berfungsi untuk pertumbuhan. Yang kedua ada luteotropin hormone atau LTH yang berfungsi merangsang kelenjar air susu untuk mensekresikan air susu. Yang ketiga ada thyroid stimulating hormone atau TSH yang berfungsi merangsang sekresi kelenjar tiroid. Yang keempat ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH yang berfungsi untuk mengendalikan kelenjar korteks adrenal. Yang kelima ada gonadotropin hormone atau GH. Pada pria, FSH berfungsi mempengaruhi spermatogenesis, sedangkan pada wanita berfungsi merangsang pemasakan folikel dalam ovarium. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau glandula tiroida adalah organ endokrin yang terletak di leher manusia. Tepatnya terletak di regio coli dan melekat pada trakea. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Hormon yang dihasilkan tiroid ada dua, yaitu triiodothyronid atau T3 dan tiroksin atau T4. Triiodothyronin dan tiroksin fungsinya mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memacu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid atau glandula paratiroida terletak pada muka dorsal bawah lobus glandula tiroida. Kelenjar paratiroid memiliki bentuk bulat sebesar kacang kedelai, berwarna lebih gelap dibandingkan glandula tiroida. Fungsi kelenjar paratiroid adalah penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Hormon yang dihasilkan paratiroid adalah hormon paratormon atau PTH. Hormon paratormon berfungsi mengatur metabolisme kalsium dan fosfat tubuh. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terletak di dalam abdomen pada kutub-kutub pren dan terdiri dari dua lobus Dexter yang membentuk segitiga dan lobus sinister berbentuk bulan sabit. Kelenjar adrenal pada manusia panjangnya 4-6 cm, memiliki lebar 1-2 cm, dan tebal 4-6 mm.
Fungsi kelenjar adrenal adalah mengatur keseimbangan air, elektrolit dan garam, mengatur metabolisme lemak, hidrat arang, dan protein, serta mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Hormon yang dihasilkan adrenal ada 3, yaitu aldosteron yang berfungsi mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Yang kedua ada kortisol yang berfungsi mengontrol kadar gula darah dan metabolisme. Yang ketiga ada gonadokortikoid yang berfungsi mengatur hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Pankreas terletak dalam abdomen pada regio umbilicalis dan hipokondrium sinistra. Bagian atas pankreas terletak pada regio eugastrium. Pankreas memiliki fungsi untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Hormon yang dihasilkan pankreas, yang pertama ada insulin. Insulin berfungsi untuk mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Yang kedua ada glukagon. Glukagon berfungsi sebagai cadangan energi saat tubuh membutuhkan energi ekstra. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad dibagi menjadi 2, yaitu testis dan ovarium. Yang pertama ada testis. Setiap pria memiliki sepasang testis dengan ukuran sekitar 5 cm. Testis tumbuh pada tahap awal pubertas, yaitu sekitar usia 10-13 tahun. Testis berfungsi menghasilkan sperma, hormon androgen, dan hormon testosteron. Hormon yang dihasilkan testis, yang pertama ada androgen, yang berfungsi mendukung pembentukan sperma, mendorong perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder jantan. Yang kedua, testosteron, yang mempengaruhi libido, pembentukan massa otot, dan ketahanan tingkat energi. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita yang berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan. Dari masa pubertas hingga menopause, dan hormon. Ovarium pada manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu ovarium kanan dan kiri. Ovarium berbentuk oval dengan diameter sekitar 2 cm, mempunyai panjang 3,5 cm, dan tebal 1 cm. Hormon yang dihasilkan ovarium ada 2, yaitu estrogen yang berfungsi sebagai perangsang perkembangan organ seks sekunder, dan progesteron yang berhubungan dengan siklus menstruasi, perkembangan embrio, dan kehamilan. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah sebuah kelenjar yang terletak di depan dada, yang mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas. Kelenjar timus berfungsi untuk pertumbuhan. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum, di belakang os sternum, dan di belakang toraks. Hormon yang dihasilkan
thymus adalah timo- timopoietin dan timulin. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel spesifik. Yang kedua ada hormon timusin yang berfungsi menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Materi ketiga adalah sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, faskia, bursai, dan persendian. Peran muskuloskeletal di seluruh sistem muskuloskeletal sangat penting sehingga tulang dan persendian sering dianggap sebagai unit fungsional dari muskuloskeletal. Fungsi utama sistem muskuloskeletal adalah untuk mendukung dan melindungi tubuh dan organ-organnya, serta melakukan gerakan. Yang pertama ada muskulo atau otot. Sistem otot terdiri dari otot, faskia, dan tendon. Otot memiliki 40 otot membentuk 43% berat badan. Otot mempengaruhi terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, dan memberi bentuk luar tubuh. Mekanisme kontraksi otot. Yang pertama ada rangsangan, kemudian asetilkolin, kemudian terurai menjadi asetil dan kolin, kemudian menjadi miogen, kemudian merangsang aktin dan miosin bergeser, lalu otot akan berkontraksi atau memendek. Jenis otot ada 3, yaitu yang pertama ada otot polos. Otot polos memiliki satu inti dan berada di tengah. Otot polos sumber Ca2+ dari cerebrospiral. Yang kedua ada otot rangka. Mempunyai banyak inti, letak otot rangka melekat pada tulang. Sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung mempunyai satu inti dan berada di tengah. Letak otot jantung berada di jantung. Polos sumber Ca2+ dari cerebrospiral dan retikulum sarkoplasma. Selanjutnya ada skeletal atau rangka. Skeletal bagian tubuh yang terdapat tulang, sendi, dan tulang rawan. Tempat melekatnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan postur dan posisi. Fungsi skeletal sebagai penyangga, penyimpanan mineral dan lipid, serta memproduksi sel darah. Selanjutnya adalah jenis tulang. Yang pertama ada tulang sejati. Tulang sejati berfungsi untuk membentuk sistem kerangka yang berbeda. Permukaan luar tulang ditutupi dengan membran fibrosa atau periosteum, lapisan tipis jaringan ikat melapisi rongga sumsum dan meluas ke tulang kompak. Tulang sejati berdasarkan bentuknya ada tulang pipa, ada tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Selanjutnya ada tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan ikat yang relatif padat dan menahan beban.
tetapi tidak sekuat tulang. Tulang rawan bertindak sebagai bantalan dalam tubuh, mengurangi gesekan antara tulang dalam sendi. Contoh tulang rawan adalah hidung, telinga, sendi, dan trakea. Selanjutnya ada sendi dan jenis-jenisnya. Sendi merupakan titik fisik penghubung antara dua tulang. Yang pertama ada sendi engsel, sendi yang pergerakannya satu arah saja, contohnya tulang lutut dan tulang siku. Yang kedua ada sendi plana, sendi yang pergerakannya dua arah, seperti tulang pangkal ibu jari. Yang ketiga ada sendi geser, sendi yang gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain, contohnya ruas tulang belakang. Selanjutnya ada sendi peluru, sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya, sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan gelang bahu. Selanjutnya ada sendi gulung, sendi yang melakukan gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya hubungan antara tulang hasta dan pengumpil. Terakhir ada sendi putar, sendi yang membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Contohnya sendi antara tulang tengkorak. Selanjutnya ada ligamen dan tendon. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan ujung-ujung tulang menjadi satu. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Selanjutnya ada bursai dan fascia. Bursai adalah kantong kecil jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau antara otot. Fascia adalah jaringan ikat longgar di bawah kulit atau menutupi otot, saraf, dan pembuluh darah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.